Ini cat NC, efeknya seperti gini. Ini ada stikernya, ketika kita buka ya jadinya seperti gini belangnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengidentifikasi cat lama yang layak ditindih dan yang nggak layak ditindih ya. Dan sekalian saya di sini akan juga mereview clear tanpa thinner. Kebetulan produk dari Autoglow ya, dengan seri kode clear code 705. Untuk media yang saya kerjakan ini adalah satu set motor Scoopy, dan ini pernah dicat tapi bukan di bengkel saya, di bengkel kawan saya, dan masih satu kali proses pengecatan. Dan kemarin untuk bahan yang digunakan saya paham karena kebetulan kami belanjanya satu toko ya, dan memang yang digunakan adalah cat NC, tapi untuk clear yang digunakan di atasnya adalah clear 2 komponen. Dan setelah saya identifikasi, yaitu dengan cara mengusap dengan menggunakan thinner ataupun bensin berkali-kali pada clear coatnya, ternyata clear coatnya ini nggak lembek ya, atau nggak mungkin bubur istilahnya jika kita usap dengan thinner. Jadi setelah kita identifikasi seperti gini, cat ini tergolong cat yang layak ditindih cat di atasnya ya, tanpa dikupas, karena prosesnya juga masih satu kali proses pengecatan. Berdasarkan pengalaman saya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah proses sanding. Jadi untuk pemilihan grade amplas kita juga harus hati-hati ya ketika mendapati media seperti gini. Jadi di sini kemarin saya menggunakan grade amplas 600 dan 500. Dan untuk pada media yang lukanya dalam, kita memang biarkan saja. Tetap saja kita sanding dengan amplas grade yang halus, yaitu 600 ataupun 500. Untuk proses dempul tetap akan kita aplikasikan setelah proses epoksinya selesai. Untuk epoksi yang saya aplikasikan adalah epoksi PR204 ya, yang kemarin sempat saya review. Dan setelah saya coba beberapa kali kepada media bekas cecetan, epoksinya memang mampu menahani bekas cat lama ya, jadi tidak menyebabkan keriting ataupun runtuh, asal kita benar-benar memperhatikan pada proses sanding yang di awal tadi saya jelaskan. Berikutnya untuk epoksi ini saya diamkan 1x24 jam ya, dan di hari berikutnya langsung saja kita amati bagian-bagian yang mungkin memerlukan proses dempul. Untuk dempulnya mungkin jika lukanya ini terlalu dalam, kita menggunakan dempul yang 2 komponen ya, tapi pada media dengan luka yang sangat tipis atau menutup pori-pori, saya menggunakan spot putih ya, atau yang dempul 1 komponen untuk mempercepat proses pengerjaan. Untuk grade amplas terakhir yang saya gunakan pada media seperti ini tetap menggunakan grade amplas 600 ya. Dan yang perlu diperhatikan ketika proses sanding ini adalah jangan sampai merusak lapisan clear yang di bawahnya epoksi ya, karena akan membuat rawan keriting. Setelah proses sanding selesai, selanjutnya langsung saja bisa kita aplikasikan untuk warna di atasnya. Dan warna yang mau kita aplikasikan di sini warna Black Wika ya, Black Wika. Untuk catnya jenis PU, produk dari Autoglow juga. Untuk mix rasio antara cat dengan thinner yang digunakan jika mendapati media seperti gini adalah campuran pertama kita buat campuran yang agak kental ya, dan untuk campuran yang kedua atau layer yang keduanya catnya kita buat sedikit agak encer daripada campuran yang pertama.
Kalengnya enggak loh ya. Kalengnya enggak loh. Untuk catnya tetap saya aplikasikan 2 layer dan ada 2 bagian yang tidak saya epoxy full. Di sini saya memang uji coba, jadi bekas media cecetan dan saya hanya epoxy pada bagian yang luka saja, dan untuk bagian lainnya tanpa saya epoxy. Jadi dari mulai clear yang lama kita amplas dengan amplas grid 600 yang bekas, selanjutnya langsung kita aplikasikan cat di atasnya. Nanti semisal terlihat atau keriting ataupun memang keriting, nanti saya tampilkan keriting. Jika enggak keriting ya saya tampilkan enggak keriting. Ini untuk media yang tidak saya epoxy semua, namun bekas cecetan. Selanjutnya langsung saja saya review untuk clear coat-nya. Di sini saya memakai clear coat 705 ya, produk dari Atoglo. Untuk clear coat ini ready to use, jadi langsung bisa diaplikasikan tanpa menggunakan thinner. Untuk perbandingannya 1:1. Jadi untuk clear ini sangat membantu banget mungkin bagi kawan-kawan yang baru belajar tentang cat ya. Jadi tanpa harus mengurusi thinner, clear coat ini bisa langsung diaplikasikan dengan perbandingan 1:1. Untuk clear coat ini masih relatif encer ya, meskipun kita aplikasikan tanpa thinner, dan masih bisa memberikan droplet yang bagus jika kita menggunakan spray gun yang kecil ataupun juga kompresor yang kecil. Pada umumnya banyak juga clear yang bisa diaplikasikan tanpa thinner, cuma memang harus didukung beberapa alat yang cukup mampu ya, seperti halnya spray gun yang mungkin ukurannya agak besar atau mungkin kompresor yang agak besar. Tapi untuk clear coat ini meskipun pakai kompresor kecil dengan spray gun yang kecil pun masih tetap bisa memberikan droplet yang bagus. Untuk keuntungan lainnya, selain gampang banget diaplikasikan, untuk clear tanpa thinner seperti gini adalah ini cocok jika kita aplikasikan pada media-media yang bekas cecetan seperti gini ya. Karena kita tahu keriting atau meruntus disebabkan karena thinner yang sudah kita campur dengan clear terlalu banyak dan meresap ke bawah sehingga menembus lapisan epoxy dan memberikan reaksi pada clear di bawahnya epoxy.
hasilnya setelah tadi kita clear sore ya, kondisinya sudah lumayan kering, dan untuk keritingnya alhamdulillah lolos semua ya. Jadi memang kalau tekniknya benar, meskipun bekas cecetan ya tentunya aman semua. Tekniknya benar, aman. Untuk lebih detailnya esok pagi kita lihat kembali tentang kekuatan atau kecepatan dia untuk kering dipoles ya. Jadi ini umurnya masih kurang lebih 4 jam, 3 jam lebih lah dari proses pengaplikasian clear. Nanti pagi atau esok pagi coba kita akan lihat dan untuk dipoles bagaimana rasanya untuk clear tanpa tinernya. Dan ini hasilnya setelah 1 kali 24 jam ya. Ada beberapa bagian yang memang sudah saya poles, yaitu pada bagian ini yang tadi ada kotorannya ya waktu malam hari. Hasil clearnya seperti gini. Terus sama satu media, oh ini tadi ini coba saya poles karena ada 3 titik yang kotoran clear. Hasilnya seperti gini warnanya. Dan pagi ini saya poles, ternyata clearnya aman banget dan enak banget untuk dipoles. Ini media yang rusak, saya lupa yang kiri atau yang kanan. Hasilnya seperti gini. Ini belum saya poles, ada titik-titik kotor tapi enggak begitu besar. Terus ini media yang tanpa kita epoksi semua ya, aman, tidak ada keriting. Ini harusnya begini. Nah, ini untuk clearnya bagian dalam, tanpa lelehan, tanpa sesuatu kalau settingan kita tepat ya. Nah, harusnya begitu. Belum kita poles, dan ini sudah siap untuk dipoles sebenarnya. Cuman nggak semuanya ya, nggak semuanya dipoles, paling hanya bagian-bagian yang memang memerlukan proses poles seperti yang kotor dan lain sebagainya. Nah, ini hasilnya. Jadi intinya untuk clear tanpa thinner ini kalau saya pribadi cocok diaplikasikan pada media yang mungkin pernah ada riwayat bekas cecetan yang dilapis dengan Clearview 2K, karena akan sangat mengurangi resiko dari keriting atau ngangkatnya cat yang lama ya. Kotor. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya.